Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Fauzia di semester 2 kali ini. Ibu akan memberikan pembelajaran pada kalian. Mari simak pembelajaran berikut ini. Anak-anak, jangan lupa terapkan 3M. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun agar kita terhindar dari kuman dan segala penyakit. Dan yang ketiga, menghindari kerumunan dan jaga jarak. Baiklah anak-anak, sekarang kita belajar tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor. Tujuan pembelajaran kalian dapatkan, kalian mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kalian mampu membedakan suhu dan kalor. Sumber energi panas. Sumber energi adalah segala benda yang mampu menghasilkan energi panas. Sumber energi panas juga bisa berasal dari alam dan juga bisa berasal dari buatan manusia. Contoh dari sumber energi panas ada matahari, listrik, api, gesekan, dan juga panas bumi. Untuk lebih memperjelas dari contoh sumber energi panas, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Selain itu, energi matahari juga dapat menjadi sumber energi pada pembangkit listrik, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Yang kedua ada listrik, di mana listrik ini yang dapat mengeluarkan energi panas, contohnya seperti setrika, kemudian ada penanak nasi, dan juga ada hair dryer. Apakah kalian pernah melihat contoh dari listrik kemudian menjadi energi panas selain yang ibu contohkan ini? Jika kalian pernah tahu dan pernah menemuinya, kalian bisa komen di bawah ini ya. Selanjutnya ada api. Nah, api adalah cahaya dan panas yang dikeluarkan jika ada sesuatu yang terbakar. Contoh dari sumber energi panas yang dikeluarkan oleh api yaitu saat kita memasak. Contoh dari sumber energi lainnya ada juga gesekan. Gesekan dari kedua buah benda dapat menghasilkan panas. Contoh yang pertama yaitu menggosokkan kedua tangan. Coba kalian gosokkan kedua tangan kalian, kemudian lama-kelamaan pasti akan terasa rasa panas, bukan? Nah, ini yaitu contoh dari sumber energi panas yang ada pada tubuh kita. Kemudian yang kedua ada korek api. Apakah kalian pernah tahu korek api? Nah, korek api ini dimana jika batang korek api dan bungkus dari korek api ini digesekkan, maka akan menghasilkan api. Kemudian contoh dari ketiga ada gesekan batu, dimana pada gesekan batu ini biasa digunakan pada orang zaman dahulu. Selain gesekan batu, ada pula gesekan menggesekkan kedua kayu yang kering agar menghasilkan api dan menghangatkan tubuh manusia. Selanjutnya ada panas bumi. Panas bumi merupakan sumber energi panas yang terkandung dalam perut bumi dan pada umumnya berhubungan dengan gunung berapi. Panas bumi juga berasal dari matahari yang diserap oleh permukaan bumi.
Energi panas bumi dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik bagi rumah tangga dan juga industri. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada perbedaan suhu dan kalor. Apakah kalian ada yang sudah mengerti tentang suhu dan juga kalor? Baik, jadi panas atau kalor dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Nah, suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Jadi kalor itu adalah panas, dimana jika logam yang dipanaskan, jika dipanaskan itu namanya kalor atau sumber energi karena dipanaskan. Kemudian jika logam itu tingkatnya semakin tinggi atau semakin rendah, itu dinamakan suhu. Baik, sekarang kita lanjut pada perubahan akibat perubahan suhu. Suhu menunjukkan derajat panas dan dinginnya benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas juga benda tersebut. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Ada pula beberapa benda yang akan mengalami pemuaian. Apa sih pemuaian itu? Jadi pemuaian adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Ada juga benda yang mengalami penyusutan. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Di sini Ibu akan memberikan contoh dari pemuaian dan penyusutan. Contoh pertama yaitu pemasangan kaca jendela, di mana saat proses pemasangan kaca jendela, para tukang kayu selalu merancang ukuran bingkai jendela yang sedikit lebih lebar dari ukuran sebenarnya. Tujuannya untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Jika bingkai jendela tidak diberikan ruang pemuaian, maka ketika terkena panas akan mengakibatkan kaca menjadi retak atau bahkan pecah. Selain itu, untuk menghindari keretakan kaca saat ada bunyi yang menggelegar seperti ketika ada petir atau bunyi keras lainnya. Nah, ini adalah contoh dari pemuaian. Selanjutnya, Ibu akan memberikan contoh dari penyusutan seperti kawat atau kabel listrik dan telepon. Apakah kamu memperhatikan bahwa kawat atau kabel telepon dan listrik terlihat mengendur dan tidak tegang seperti yang ada di jalanan? Nah, hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Selain itu, agar kawat atau kabel tidak putus jika ada tertimpa pohon yang tumbang. Selanjutnya ada juga contoh dari pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituang air panas? Hal ini karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu disarankan agar tidak menuangi gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Nah, anak-anak, ini adalah sebagian dari contoh pemuaian dan penyusutan. Kalian bisa membaca pada buku tema 6 halaman 51 dan 53 untuk lebih jelasnya. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian dari Ibu.
Semoga bermanfaat dan terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Untuk anak-anak, jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.